Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kami. Saat ini kami akan membahas tentang bagaimana sih cara mensucikan najis yang ada di sofa, kasur, bantal, ataupun karpet. Yang mana mensucikan tempat itu dari najis itu tidak semudah ketika kita mensucikan pakaian kita yang terkena najis. Maka bagaimana cara mensucikannya? Kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, najisnya itu harus kita ketahui, termasuk daripada kelompok yang mana. Apakah najis yang ringan, atau najis pertengahan, atau najis yang berat. Kalau kita sudah tahu tentang kelompok-kelompok najis ini, dan itu penting untuk kita ketahui, karena apa? Karena cara mensucikannya itu berbeda-beda. Yang pertama, kalau najis yang ringan atau disebut juga dengan muhaffafah, apa sih najis ringan itu? Adalah najis kencingnya anak bayi yang belum 2 tahun dan anak ini tidak pernah kenyang dengan sesuatu yang lain kecuali ASI daripada ibunya. Jadi kalau ada bayi laki-laki kencing, dia belum umur 2 tahun dan dia tidak pernah makan apapun yang mengenyangkan dia kecuali ASI ibunya, maka cara mensucikan najis seperti ini nih adalah yang paling ringan, yaitu cukup dipercikkan najis, tempat yang kena najis itu dipercikkan hingga basah. Nah, yang kedua, bagaimana kalau seandainya najis itu termasuk daripada najis pertengahan, yaitu mungkin kencingnya orang dewasa atau kencing anak-anak yang sudah umur 2 tahun lebih, atau mungkin juga kotoran ya, baik dari hewan atau manusia, atau darah, muntah, itu semua masuk ke najis pertengahan. Dan masih ada beberapa najis yang pertengahan yang lain, kita akan bahas di video yang selanjutnya insyaallah. Nah, najis yang pertengahan seperti ini bagaimana cara mensucikannya? Yang pertama disucikannya dengan cara mengambil itu najis, misalnya berbentuk ya, seperti feses atau apapun itu, kita ambil bentuk najisnya, kemudian setelah itu kita sucikan, kita basuh. Nah, bagaimana kalau seandainya itu najis berada di sofa atau di kasur? Kita kan susah cara mensucikannya. Gak semudah itu kita membasuh kasur atau sofa. Nah, di sini ada 2 tips atau 2 cara gimana kita mensucikan najis yang berada di sofa atau yang ada di kasur. Yang pertama, najis itu awal mulanya menjadi najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah kelihatan najisnya ya. Bahasa mudahnya, najisnya terlihat. Jadi bentuknya, warnanya, kita kelihatan tuh najis. Nah, pertama yang kita lakukan, kita buang itu najis. Jadi misalnya najisnya itu berupa kencing di sofa atau di kasur, kita tinggal lap tuh. Najisnya dilap dulu, dibuang tuh najisnya. Atau misalnya berupa feses, kotoran, maka kita ambil tuh dulu kotorannya. Kemudian baru kita lap nih, kita bersihin. Sementara seperti itu langkah pertama. Kemudian setelah agak lama atau mengering, itu najis atau tempat yang kita tadi basuh, yang kita angkat itu najis dari sofa atau ompok atau kasur, kita perlu menandai ya di mana itu letaknya. Misalnya di pojokan nih, atau di tengah-tengah kasur atau di sofa, kita harus ingat, oh di situ tadi yang kena najis. Nah, setelah kita buang najisnya, kita hilangkan baunya, warnanya atau rasanya tanpa menjilatnya ya sobat. Kita perlu cukup dengan mengetahui baunya atau bentuknya udah nggak ada nih. Setelah kita lap, kita buang tuh najis, kemudian didiamkan sampai mengering terlebih dahulu. Setelah mengering, najis ainiyah tadi itu berubah menjadi najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang mana di tempat itu kena najis tapi tidak terlihat lagi. Jadi udah gak kelihatan tuh, baunya udah gak ada, gak kelihatan bentuknya, karena udah kita buang tuh najisnya tadi. Dan baunya udah kita hilangin tuh tadi, di sofa atau di kasur tadi. Nah, cara najis yang hukmiyah setelah itu kering tadi dengan ainiyah, yang kedua dengan cara mensucikan najis hukmiyah yaitu dengan menyiramkan ke tempat najis itu tadi.
Jadi cukup disiramkan saja tanpa harus kita mencuci, menyikat, tidak perlu ya. Jadi ketika najis itu ainiyahnya sudah hilang, bentuknya, rasanya, warnanya udah hilang, kemudian kering, setelah kering, dan yang paling penting itu kita tandai ya di mana itu najisnya. Setelah kita tahu oh di pojokan, baru kita lakukan dengan cara mensucikan najis seperti najis hukmiyah yang sudah tidak terlihat bentuknya ataupun warnanya, kita tinggal menyiramkan ke tempat najis itu tadi. Cukup sampai di situ aja. Jadi setelah itu mungkin bisa dijemur ya untuk dikeringkan atau dengan alat apapun itu yang bisa mengeringkan. Setelah kering maka sofa itu atau kasur itu menjadi suci kembali. Seandainya kita susah untuk melakukan seperti ahli itu, bagaimana halnya? Ya, tetap di sofa itu atau di kasur itu tetap ada najisnya ya. Misalnya kita lagi males nih mau bersihin najisnya atau nggak tahu atau sudah lewat, sudah dulu-dulu, jadi kita lupa. Ya kasur atau sofa itu ya tetap najis, ya nggak boleh kita buat tempat sholat. Kita nggak sholat di kasur kok, kita nggak sholat di sofa kok. Memang betul kita tidak sholat di kasur atau di sofa. Akan tetapi misal Anda ketika habis wudhu atau ketika badan pian dalam keadaan basah, badan kita dalam keadaan basah, dan tempat yang kena najis itu kering, memang kering, sofanya udah kering atau kasurnya udah kering, tapi badan kita dalam keadaan basah, kemudian menyentuh itu tempat najis, maka najis itu akan berpindah. Jadi dalam istilah fikih itu, najis itu bisa berpindah apabila salah satunya basah atau dua-duanya basah. Akan tetapi kalau sama-sama kering, jadi misalnya kayak kita tidur, kasur kita udah kering nih, kemudian kita kasih spray, dan badan kita juga kering, atau baju kita kering, nggak ada yang basah nih, maka najis yang ada di kasur yang sudah kering itu tidak akan berpindah kepada kita. Karena ada istilahnya al-jaf wal-jaf la ba'sah. Jadi ketika kering ketemu dengan kering, najis itu tidak berpindah. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Apabila hal ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan dan share kepada teman atau keluarga saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.